Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 7034 sampai bab 7035. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan di dalam pabrik makanan pada saat ini. Lebih dari 10.000 orang mengantre untuk menerima penawar yang dapat mengeluarkan racun dari tubuh mereka. Ye Chen juga telah melihat kedisiplinan yang kuat dari para prajurit yang gugur, penjaga primus, dan keluarga mereka sekali lagi setelah Siprus. Sekalipun penawar racun yang didambakan itu, mereka semua mengikuti perintah dengan sempurna dan berbaris dengan diam. Ada orang yang bertugas memperingatkan mereka agar tetap diam. Jadi, sungguh tidak ada seorang pun yang berbicara di tempat kejadian. Bahkan, tidak terjadi situasi saling berbisik. Lebih dari 10.000 orang di tempat kejadian. Yang terdengar hanya suara gesekan pakaian dan suara langkah kaki pelan saat mengantri untuk berjalan perlahan. Agar dapat mengonfigurasikan penawarnya, Ye Chen telah menggunakan hampir semua pil yang dimilikinya. Jika pil-pil ini dihitung berdasarkan nilai ratusan miliar dolar untuk satu pil permajaan, saya khawatir hal itu dapat membuat para taipan dunia rela mengeluarkan beberapa triliun dolar as atau bahkan lebih. Namun, bagi Ye Chen, tentu saja, dia tidak akan begitu peduli dengan biaya untung rugi. Ramuan itu bisa kembali dan disempurnakan lagi, tetapi kesempatan untuk menyelamatkan lebih dari 10.000 orang, saya khawatir itu tidak akan tersedia lagi di masa mendatang. Setelah masyarakat Qing yang rusak menyelesaikan pertumpahan darah besar-besaran di berbagai penjuru, sebagian besar pengawal Snapdragon takut bahwa mereka akan melawan penjajah sampai akhir demi keluarga mereka, dan bahkan jika penjajah membawa penawar untuk menyelamatkan mereka, kemungkinan besar mereka tidak akan meninggalkan keluarga mereka untuk hidup sendirian. Setelah menerima penawarnya, mereka semua langsung meminumnya sesuai permintaan, dan saya tidak tahu apakah itu disepakati sebelumnya atau spontan, tetapi setelah mereka mengambil penawarnya dan kembali ke antrian, mereka berlutut dengan satu kaki dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah semua orang menerima penawarnya dan meminumnya, seluruh area pabrik dipenuhi orang-orang yang berlutut dalam formasi persegi. Orang-orang berlutut serempak, menatap Ye Chen yang berada tepat di depan mereka, mata mereka penuh dengan rasa terima kasih dan rasa hormat. Yin Xiaoyang, perwira komandan pengawal Snapdragon, melangkah maju dan berlutut dengan satu kaki di hadapan Ye Chen, sambil berkata dengan wajah serius, "Tuan Ye, saya, bersama dengan seluruh pengawal Snapdragon dan saudara-saudara prajurit maut, ingin bersumpah untuk mengikuti Tuan Ye dalam kehidupan ini, dan akan melewati api dan air demi Tuan Ye tanpa keraguan." Ye Chen tersenyum, "Aku bukanlah panglima perang, ataupun pemimpin bandit. Jika bukan karena Broken King Society yang membunuh orang tuaku, aku tidak akan mau terlibat dalam hal yang benar dan salah ini. Kalian semua juga sama. Jika kalian tidak dipaksa oleh Broken King Society selama beberapa generasi, kalian tidak akan mau menjadi pembunuh dan antek orang lain. Mulai malam ini, kami akan mengirim kalian semua satu persatu ke tempat yang aman. Jika suatu hari nanti aku, Tuan Ye, membutuhkan bantuan kalian semua, itu pasti untuk menghadapi musuh bersama kita. Jika suatu hari nanti Broken King Society hancur berkeping-keping, kalian semua dan keluarga kalian akan sepenuhnya dikembalikan ke kebebasan. Kemanapun mereka pergi dan apapun yang harus dilakukan, Ye Chen tidak akan melakukan apapun untuk ikut campur. Tidak ada yang tidak menginginkan pasukan yang terdiri dari pengawal primus dan prajurit yang mati. Mereka semua adalah master yang telah dilatih oleh ribuan palu dan bahkan dengan cara yang tidak manusiawi, mereka adalah mesin pembunuh yang sesungguhnya, bahkan jika mereka dijadikan tentara bayaran dan dikirim untuk menghasilkan uang, mereka akan mampu menciptakan aliran kekayaan yang konstan. Akan tetapi, Ye Chen adalah satu-satunya yang tidak memiliki sedikit pun bintang keserakahan terhadap pasukan seperti itu. Begitu masyarakat Qing yang hancur berhasil dibasminya sendiri, dia bahkan tidak ingin mempertahankan istana 10.000 naga di tangannya. Saat itu, dia akan memberikan para pengawal primus ini, para prajurit yang tewas, bahkan tentara 10.000 hancur dan seluruh istana 10.000 naga yang terdiri dari puluhan ribu jenderal, kebebasan penuh. Yin Xiao yang tersentuh hatinya dan berkata dengan hormat,
saya telah memberi perintah kepada semua orang untuk tidak berbicara, jadi semuanya akan saya sampaikan atas mereka. Tuan Ye telah memberi kami kesempatan hidup baru. Tidak peduli apakah Tuan Ye menggunakan kami atau tidak, kami akan mematuhi perintah Tuan Ye selamanya. Kapanpun, apapun. Selama Tuan Ye membuka mulutnya, kami tidak akan berani menentangnya. Janji ini, bukan hanya kami yang akan menaatinya, tetapi anak cucu kami juga akan menaatinya. Setelah berkata demikian, ia menangkupkan kedua tangannya dan mengangkatnya ke atas kepala. Di dalam pabrik, tiba-tiba busan angin bertiup, yang sebenarnya adalah gelombang kuat yang dihasilkan oleh semua orang yang menggenggam tangan mereka dan mengangkatnya di atas kepala mereka secara bersamaan. Ye Chen tahu bahwa janji ini lebih berat daripada Gunung Taishan. Meskipun ada kemungkinan besar dia tidak akan bisa menggunakannya, janji ini tetap menyentuh, jadi dia tidak menolak, mengangguk sedikit dan berkata, "Jikalau begitu aku akan berterima kasih kepada kalian semua terlebih dahulu." Setelah berkata demikian, dia berkata kepada Yin Xiaoyang, "Panglima Yin, kalian datanglah dan buatlah daftar orang-orang yang akan dievakuasi malam ini, dan bersiap-siaplah sebelum malam tiba." Yin Xiaoyang segera berkata, "Saya akan mengikuti perintah Anda." Pada saat ini, seorang jenderal dari istana 10.000 naga datang dengan cepat dan berkata kepada Ye Chen dan Lialin, "Tuan Ye, Inspektur Li, sebuah mobil telah datang, dan hanya ada satu orang di dalam mobil, hanya dia seorang pengemudi." Lialin langsung waspada dan bertanya, "Apakah kamu yakin hanya ada satu orang?" Jenderal itu berkata, "Tentu saja, para jenderal kita memiliki penjaga gelap di titik-titik tinggi. Mereka dapat melihat angin dan rumput apapun dalam radius 10 km, memang hanya ada satu orang dan satu mobil." Ketika berkata demikian, tiba-tiba telepon satelitnya bergetar, ia pun segera menyalakannya, dan sebuah gambar pun terpancar ke teleponnya melalui satelit. Gambar itu adalah foto wajah pengemudi yang ditangkap oleh penjaga gelap dengan kamera berdaya tinggi. Setelah melihatnya, Lialin merasa sedikit lega dan berkata, orang ini adalah pemilik asli pabrik makanan ini, mungkin dia datang untuk melihat kemajuan renovasi." Setelah berkata demikian, Lialin menambahkan, "Beritahu saudara-saudara di luar, kalau dia hanya melihat-lihat saja, jangan hiraukan dia. Kalau dia mau mengintip ke dalam, asal dia belum masuk, jangan hiraukan dia. Kalau dia mau masuk, hentikan dia. Kalau dia menunjukkan bahwa dia mau datang kepadaku, aku akan keluar untuk menyambutnya." "Baiklah Inspektur Li." Para jenderal di aula 10.000 naga segera menyampaikan perintah Lialin, dan pada saat ini, manajer pabrik itu sedang mengemudi sambil menyenandungkan lagu kecil yang ceria. Sejak pabriknya dijual, dia benar-benar merasakan nikmat masa pensiun. Dia tidak harus bangun pagi setiap hari, dia tidak harus berkomunikasi dengan pemasok, dan dia tidak harus memutar otak untuk mengawasi karyawannya agar terhindar dari kemalasan dan pencurian. Tak heran jika setiap orang gemar berbaring. Aslinya jika tak kekurangan makan dan minum, berbaring memang lebih nyaman daripada berdiri. Akan tetapi, karena dia masih mempunyai cukup banyak pembayaran terakhir yang tersisa, dia juga sedikit penasaran dengan kemajuan dari peningkatan dan renovasi pabrik tersebut. Terlebih lagi, ketika Lialin mengambil alih pabrik makanan tersebut, dia meninggalkan sebuah bug untuknya, yaitu, begitu rantai keuangan Lialin kacau dan dia gagal memenuhi kontraknya, dia akan mendapatkan uang deposit $100.000 AS secara cuma-cuma. Jadi dia sedang dalam suasana hati yang kontradiktif saat ini. Berharap agar Lialin segera menyelesaikan pembayaran untuknya, dan di saat yang sama, dia berharap agar Lialin sekalian saja gagal memenuhi kontraknya. Akan tetapi, kedua suasana hati yang bertentangan ini sama-sama baik untuknya, sehingga ia bisa memperoleh lebih banyak manfaat apapun perkembangan situasinya. Dan satu-satunya hal yang ia khawatirkan adalah keadaan tidak memburuk. Oleh karena itu, dia tidak dapat menahan keinginannya untuk datang melihat bagaimana keadaannya, untuk mengetahui apakah renovasi dan peningkatannya berjalan dengan baik. Awalnya ia mengira kalau pabrik itu sekarang menjadi tempat kejadian perkara. Tetapi tak disangka, ternyata hampir seluruh pintu pabrik tertutup rapat, tidak ada satupun mobil yang masuk, kelihatannya pintunya langsung tertutup. Dia memarkir mobilnya di depan pintu gerbang, kemudian turun dari mobil dan berhenti sejenak untuk mendengarkan telinganya, dan tidak mendengar adanya pergerakan di dalam. Hatinya langsung gembira, diam-diam berpikir, bukankah rantai keuangan orang itu benar-benar rusak? Kalau tidak ada alasan mengapa begitu banyak hari tidak segera dimulai. Bahkan jika Anda ingin menunggu peralatan, setidaknya Anda harus terlebih dahulu membongkar peralatan asli, struktur sipil transformasi, kan? Karena ragu, ia pun bergegas menuju pintu, melihat gerbangnya terkunci dari dalam, lalu mengintip dari pintu besi untuk melihat ke dalam.
Pada saat ini, seorang pria keluar, mengerutkan kening dan bertanya, "Ya, apa yang kamu lakukan di sini?" Bos itu buru-buru berkata, "Saya bos di sini." "Oh tidak, saya ini bos sebelumnya, orang yang bertanggung jawab di sini masih berutang cukup banyak dari pembayaran terakhir yang belum diselesaikan, jadi saya datang untuk melihatnya." Lelaki itu berkata, "Mau ketemu orang yang bertanggung jawab? Oke, tunggu sebentar, saya akan menjemputnya." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan kembali. Tak lama kemudian, Lialin keluar dari dalam. Ketika dia melihat bos itu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu melalui pintu berjeruji, "Mengapa kamu ada di sini?" Bos itu berkata sambil tersenyum, "Saya kebetulan sedang keluar untuk suatu keperluan, dan saya lewat sini untuk melihat bagaimana perkembangannya, lagi pula, ini adalah setengah dari pekerjaan hidup saya." Setelah itu, dia bertanya kepada Lialin, "Ngomong-ngomong, kenapa kamu belum mulai bekerja di sini? Kupikir peningkatannya sudah dimulai." Lialin berpura-pura depresi dan berkata, "Jangan mengatakan seperti itu, salah satu rekanku punya masalah dan ingin berhenti, aku mengerjakan pekerjaannya selama 2 hari ini, dan omong-omong, aku juga menghubungi yang lain untuk mencari rekan baru, tapi jangan terburu-buru, bagaimanapun, kontrak kita ditandatangani untuk jangka waktu 2 bulan. Dan aku pasti akan menyelesaikan pembayaran terakhir untukmu dalam waktu 2 bulan. Ya. Bos itu tersenyum dan berkata, "Saya tidak khawatir. Anda tidak harus melunasi pembayaran terakhir sekarang, saya hanya ingin melihat bagaimana tempat ini akan direnovasi." Lialin menganggukkan kepalanya, sengaja berpura-pura tidak tahu apa-apa, tetapi memaksa dirinya untuk tetap tenang. Jika semuanya berjalan lancar, akan ada 3 hingga 5 hari lagi, dan pembangunan akan segera dimulai. Dana fleksibel yang saya miliki semuanya dibayarkan kepada Anda. Sekarang, dana mitra tidak cukup untuk masuk dan memulai pembangunan terlebih dahulu, lalu secara bertahap berinvestasi dalam pengembalian penyelesaian proyek-proyek saya yang lain. Saya rasa itu juga tidak akan menjadi masalah. Setelah mengatakan itu, Lialin menambahkan, "Tapi jangan khawatir, bukankah aku sudah memberimu 200.000? Jika aku tidak dapat mengelola masalah dengan dana tersebut, 100.000 dari 200.000 itu akan menjadi ganti rugi yang telah ditetapkan untukmu." Sang bos dapat melihat bahwa Lialin tampak memiliki sesuatu yang sulit untuk dikatakan, dan merasa bahwa masalah ini mungkin tidak semudah yang dikatakan Lialin, dan hatinya tiba-tiba menjadi sedikit gelisah. Pabrik itu berpindah tangan hanya dalam beberapa hari, dan berkata sambil tersenyum, "Anda sangat kuat. Saya pikir ini pasti baik-baik saja, saya sangat lega." Setelah berkata demikian, tidak baik baginya untuk tetap tinggal di sini. Ia pun berkata kepada Lialin, "Saya masih ada urusan. Saya harus pergi dulu. Hari ini saya hanya ingin menyempatkan diri untuk mampir. Kalau kamu butuh bantuan, kamu bisa menelepon saya. Saya pasti akan membantu semampu saya." Lialin menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, kamu bisa menunggu kabar dariku tentang uang itu. Lagi pula, aku tidak bisa lari dari kuil. Pabrik itu belum dipindahkan. Kalau aku tidak bisa membayar cicilan terakhir, pabrik itu masih milikmu. Jadi, kamu bisa santai saja." Ketika bos itu mendengar ini, dia merasa seolah-olah Lialin telah menghadapi kesulitan besar. Hatinya sangat gembira, dia berkata sambil tersenyum, "Saya lega, saya benar-benar lega. Itu saja untuk saat ini, Anda sedang sibuk, saya akan pergi." Melihat bos itu pergi, Ye Chen keluar dari pabrik dan berdiri di samping Lialin. "Inspektur Li, orang ini tampaknya sangat senang." Lialin menganggukkan kepalanya dan berkata, "Dia pasti mengira aku dalam masalah. Aku baru saja mengatakan bahwa pembangunan akan dimulai dalam 3 hingga 5 hari. Dia pasti akan mengingatnya dan kembali untuk melihatnya dalam 3 hingga 5 hari. Jika kita dapat mengevakuasi tempat ini dengan baik sebelum itu, saat dia kembali lagi, tempat ini akan kosong. Saat itu, dia takut dia akan menyeringai lebar." Ye Chen tertawa, tindakan Inspektur Li benar-benar sebuah langkah jenius. Dengan hilangnya kita secara tiba-tiba, dia mendapatkan keuntungan tambahan sebesar $100.000. Pada saat itu, mulutnya pasti akan lebih rapat daripada orang lain.
Lialin tertawa, Tuan Ye jangan khawatir, dia akan menyimpan masalah ini dalam hatinya. Dia bahkan tidak akan memberitahu ayahnya sendiri ketika dia datang. Ketika kita pergi, dia pasti akan segera membuka pintu bagi para pekerja untuk kembali bekerja. Dengan begitu, kekhawatirannya akan berkurang. Bersambung.